Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mendatangi salah satu wisata yang ada di Lombok Timur. Wisata yang satu ini digadang-gadang menjadi salah satu wisata tertua yang ada di Lombok Timur. Kira-kira ada yang tahu nggak wisata tertua yang saya maksud ini yang mana? Biar nggak penasaran, langsung saja yuk kita bergegas ke lokasi wisatanya. Jadi wisata yang saya akan kunjungi pada kesempatan kali ini adalah wisata Otak Koko atau wisata Joben. Wisata yang satu ini lokasinya di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jaraknya cukup lama dari rumah saya, memakan waktu sekitaran 1 jaman. Bagi teman-teman yang belum pernah mengunjungi wisata ini, kalian bisa cek di Google Map. Di Kecamatan Montong Gading sendiri sebenarnya ada beberapa wisata yang bisa kita kunjungi. Salah satunya adalah Telaga Biru yang ada di Desa Prian serta air terjun Treang Wilis. Pedesaan-pedesaan yang ada di Kecamatan Montong Gading ini bisa dibilang masih sangat asri. Bisa kalian lihat sendiri, ini kita melewati persawahan-persawahan warga yang ada di sekitaran. Desa-desa yang ada di sekitaran Montong Gading ini bisa dibilang suhunya cukup dingin, mengingat bahwa desa-desa yang ada di sini itu letaknya di bawah kaki Gunung Rinjani. Sebenarnya saya sendiri baru pertama kali mengunjungi wisata Joben atau Otak Koko ini. Namun saya sendiri tidak kesulitan untuk menemukan lokasi wisata yang satu ini. Karena dulunya saya pernah melakukan KKN di Kecamatan Montong Gading ini. Serta pengalaman saya mengantarkan barang ke berbagai macam desa yang ada di Lombok Timur ini. Di Desa Pesanggerahan ini bisa dibilang perumahan warga itu cuma sedikit dan jaraknya itu agak-agak jauh gitu. Jadi sepertinya ketika kalian membutuhkan sesuatu, maka lumayan sulit untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Sehingga saya menyarankan kalian menyiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan perjalanan ke desa ini. Serta harga barang ataupun makanan yang ada di sekitaran desa ini cukup mahal. Misalkan snack yang harganya 1.000, kalian akan membelinya dengan harga 2.000. Ini pengalaman saya dulu pas KKN di sini. Hal tersebut wajar saja bagi saya karena desa ini merupakan salah satu desa yang sangat jauh dari pusat kota. Yang dimana jika kita membutuhkan barang ataupun yang lainnya, maka kita harus melakukan perjalanan cukup lama untuk sampai ke pusat kota ataupun sampai ke pasar. Setelah berjalan selama 1 jaman lebih, sekarang saya sudah sampai di sekitaran lokasi wisata. Dan ini saya mau parkir motor dulu sebentar. Setelah selesai parkir motor, saya pun bergegas ke loket untuk membeli tiket. Untuk tiket masuknya kalian harus membayar Rp11.000 per orangnya dan parkir motor Rp5.000. Jadi totalnya ini kami berdua Rp27.000. Karena ini saya datangnya berdua bersama misan saya. Petugas yang ada di loket tadi mengklaim bahwa harga tiket yang mereka berikan ini adalah harga tiket termurah dari semua wisata yang ada di Lombok. Tentu saja saya menepis pengakuan tersebut karena masih banyak sekali wisata-wisata yang lebih murah, bahkan banyak sekali wisata yang di Lombok ini gratis. Jadi saya agak geli mendengar pengakuan dari petugas loket tadi. Oke, ini sekarang saya mau masuk dulu ke lokasi wisatanya. Dari atas ini langsung kita bisa melihat bahwa di bawah sana ada kolam. Kata penjaga loket tadi, di sini itu ada air terjun serta ada kolamnya juga. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Setelah turun dari tangga, saya menemukan beberapa gazebo serta pedagang yang sedang berjualan di sekitaran bawah tangga. Dan saya ingin ke bawah dulu untuk melihat suasana yang ada di bawah. Serta mau bertanya di mana lokasi air terjun yang dimaksud oleh petugas loket tadi.
Suasana yang ada di wisata Joben atau wisata Otak Koko ini bisa dibilang cukup rindang. Karena banyak sekali pepohonan-pepohonan besar yang ada di sekitaran lokasi wisata, serta banyak sekali gazebo-gazebo yang bisa kalian gunakan untuk duduk-duduk bersama keluarga, sembari menunggu keluarga ataupun kerabat yang lainnya mandi di kolam. Oke, lanjut lagi, saya penasaran sama bangunan yang ada di sana. Sepertinya itu adalah musola. Di sini itu bisa dibilang cukup tertata ya, karena bangunan-bangunan yang ada di sini itu sudah diatur sedemikian rupa. Serta banyak sekali ditanam bunga-bunga yang menambah keindahan dari lokasi wisata ini. Dan ini sekarang saya sudah sampai di depan musolanya. Bisa kalian lihat bahwa musolanya ini cukup besar ya, jadi kalian bisa sholat berjamaah bersama teman maupun kerabat kalian di sini. Lanjut lagi, saya mau ke toiletnya. Ini toiletnya juga bisa dibilang cukup besar serta cukup rapi ya. Oke, lanjut lagi, kita keliling-keliling di sekitaran wisata Otak Koko atau wisata Joben ini. Dan ini saya menemukan ada tulisan Otak Koko Joben. Ini tulisannya cukup besar ya, jadi bagi kalian yang ingin foto-foto, ini cocok banget sih untuk dijadikan sebagai tempat berfoto-foto. Lanjut lagi, saya mau keliling-keliling melihat kolam-kolam yang ada di sekitaran wisata Otak Koko Joben ini. Kolamnya ada di seberang sana, jadi saya harus nyebrang melewati tangga-tangga bambu ini dulu sebelum sampai di kolamnya. Ini tangga bambunya bisa dibilang udah ada yang rusak-rusak gitu, tapi masih aman untuk dilewati. Dan ini sekarang saya sudah sampai di kolamnya. Kolam yang ada di sini bisa dibilang cukup panjang ya, namun kolamnya ini agak kotor menurut saya. Karena saya menemukan beberapa daun-daunan yang ada di sekitaran kolam. Selain itu, menurut saya kolamnya juga biasa-biasa saja. Saya melihat bahwa kolam ini kolam yang sudah sangat lama serta tidak pernah diperbaharui ulang. Kolam yang pertama ini adalah kolam orang dewasa. Di sekitaran kolam ini banyak sekali gazebo-gazebo. Di dekat kolam orang dewasa terdapat juga kolam anak-anak, namun kolam ini juga biasa-biasa saja bagi saya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa membuat kolam ini terlihat istimewa. Misalkan adanya wahana perosotan atau wahana yang lainnya. Di sekitaran kolam juga terdapat tempat penyewaan ban, khususnya ban untuk anak-anak. Setelah selesai dari kolam, saya mau lanjut untuk ke air terjunnya. Sebenarnya saya tidak tahu lokasi air terjunnya di mana, jadi saya memutuskan untuk bertanya kepada pedagang yang berjualan di sekitaran lokasi wisata ini. Dan ini sekarang saya sudah sampai di lokasi air terjun yang dimaksud. Jadi lokasi air terjun ini berada di lokasi yang sama dengan kolam-kolam tersebut. Namun ada tembok membatasnya gitu, jadi tadi pas saya masuk itu saya tidak lihat bahwa di sini ada air terjun. Ini air terjunnya cukup pendek ya, hanya sekitar 5 meter. Dan lokasinya juga tidak terlalu luas, hanya beberapa meter gitu. Namun walaupun begitu, air terjun ini cukup menarik untuk kalian coba. Karena air yang ada di wisata Otak Koko ini bisa dibilang sangat dingin. Jadi sangat nyaman ketika kita mandi di air yang cukup sejuk. Jadi menurut saya wisata Otak Koko ini merupakan salah satu wisata yang konsepnya itu lebih ke kolam. Namun kolamnya pun tidak terlalu istimewa karena kolam yang ada di sini biasa-biasa saja. Dan untuk air terjunnya ini menurut saya bukan termasuk kategori air terjun ya, ini hanya air mengalir dari ketinggian sekitar 5 meter gitu saja.
Kalau menurut saya Pancur Kopong masih lebih pantas dikatakan air terjun, karena air terjunnya cukup besar serta cukup tinggi. Sehingga menurut saya tiket masuk Rp11.000 serta uang parkir Rp5.000 tersebut belum sepadan dengan apa yang saya dapatkan. Tentu saja ini menurut saya ya, karena beda orang beda juga tingkat kepuasannya terhadap suatu tempat. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.